Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Ghafir ayat 40. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian Rasulullah bersabda dalam banyak hadisnya, di antaranya beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Hadis riwayat Tirmizi. Para pemirsa yang budiman, di kesempatan Ramadan ini kita akan bahas satu tema tentang keutamaan berdoa. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan di surat Ghafir ayat ke-60. Berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku jawab, pasti akan aku kabulkan. Begitu juga dalam hadisnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Di saat ini di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan menjadi waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Karena esensi doa bagi seorang muslim, dia adalah ibadah itu sendiri. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah artinya dia ada pengakuan bahwa ada keyakinan dalam dirinya bahwa dia itu seorang makhluk atau hamba yang sangat membutuhkan adanya kehadiran yang maha kuasa, yakni Allah. Lalu meyakini bahwa Allah adalah sandaran hidupnya, dan muslim yang berdoa artinya dia masih merasa butuhnya hadirnya Allah. Sampai ada dikatakan mereka yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi orang-orang yang terhindar dari perilaku kesombongan, walaupun itu sedikit. Nah, berdoa bagi muslim itu adalah tanda kedekatan kita kepada Allah. Berdoa bagi muslim itu tanda cinta kita kepada Allah. Dan berdoa bagi seorang muslim itu tanda bahwa kita berserah kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ada banyak hal yang berkaitan dengan doa ini, yakni bagaimana keutamaan berdoa bagi kita. Di samping yang pertama kita tahu doa itu sesuatu yang sangat ringan dilakukan, sangat mudah, dan Tuhan tidak pernah memaksa kita harus berdoa harus dengan bahasa Arab, harus dengan ini, tidak. Tapi berdoalah sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu. Tentu setiap kebutuhan manusia itu berbeda. Nah, di sini pula kita diberi keluasan oleh Allah untuk meminta kepadanya pada apa-apa yang kita butuhkan dan apa-apa yang kita yang kita kehendaki untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Maka dipersilahkan berdoa, dan doa itu ibadah. Sekali lagi bahwa disinilah sebuah ibadah itu menjadi bagaimana kita menghamba kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang kita pahami. Tentu kalau kita ingin afdolnya lagi, mungkin doa-doa dengan yang maksud, doa-doa yang dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sudah ada periwayatannya, tentu itu jauh lebih bagus. Tetapi doa-doa yang sederhana seperti apa yang kita pinta setiap hari itu juga dibolehkan. Kaum muslimin sekalian, berdoa juga menjadi senjata bagi muslim. Bahwa doa itu senjata bagi orang mukmin, di mana ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi kejenuhan hidup, kita menghadapi penderitaan atau sakit dan seterusnya, kita diminta untuk banyak berdoa. Di sini kita lagi-lagi bersandar kepada Allah, dan kita yakin hanya dengan bersandar kepadanya semua masalah itu menjadi lebih mudah. Doa salah satu keutamaannya yang ini juga hanya satu-satunya saya lihat ya di beberapa riwayat, bahwa doa itu bisa merubah takdir. Masya Allah ya. Satu-satunya perkara yang bisa merubah takdir Allah adalah doa itu sendiri. Karena dalam doa itu permintaan kita ketemu dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan ketika melihat kita serius untuk meminta doa pada Allah, bisa jadi apa-apa yang sudah direncanakan oleh Allah, Allah sendiri yang akan merubahnya.
Masya Allah. Disinilah kaum muslimin sekalian, bagaimana seorang yang berdoa itu dia akan mampu mendapatkan ketenangan hati. Dia akan mampu mendapatkan keselamatan hidup karena doanya. Kemudian dia juga mampu meluaskan pikirannya, meluaskan dadanya, meluaskan hatinya, sehingga dia merasa lebih positif menghadapi hidup, memiliki harapan karena kita masih ada Allah di samping kita. Tentu ada banyak hal juga yang harus kita tunaikan ya. Bagaimana agar doa kita mudah dikabulkan? Ada hadis yang cukup panjang dari riwayat Ahmad yang menceritakan bahwa semua doa itu insya Allah akan dikabulkan Allah, tetapi dengan beberapa syarat ya. Misalnya kita tidak putus asa atas rahmat Allah, tidak tergesa-gesa. Wah, aku sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan, bukan begitu. Nah, kemudian juga dalam doa itu tidak ada keburukan, jadi tidak ada niat untuk memutus silaturahim atau membuat sesuatu yang buruk bagi orang lain. Itu adalah salah satu prasyarat agar doa itu mudah dikabulkan. Nah, di beberapa riwayat yang lain, bentuk terkabulnya doa itu ternyata tidak selalu sama persis dengan apa yang kita minta. Karena doa itu bisa berwujud banyak hal. Salah satunya bukan doanya ya, tapi jawaban atas doa, bentuk-bentuk pengabulan doa dari Allah itu dari beberapa hal. Misalnya bisa persis dengan apa yang diminta, bisa lagi lebih bagus dari apa yang kita minta. Bisa jadi bentuk pengabulan doa itu dengan kita dihindarkan dari keburukan, dari musibah. Dan bisa jadi juga bentuk doa itu setidaknya kita dapat pahala dari Allah, berupa pahala nanti di akhirat karena kita sudah berdoa kepadanya. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ternyata dalam seorang berdoa itu nggak boleh istiqjal ya, nyusu-nyusu kepada Allah. Ya Allah, kalau aku sudah berdoa nggak dikabulkan, atau kita memaksa kepada Allah semacam itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Sebagaimana doa itu mungkin tidak akan dikabulkan kalau saja seorang itu tidak pernah meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian yang haram, tapi dia minta-minta sama Allah. Maka diharapkan di sini Bapak Ibu sekalian, agar doa kita terkabulkan oleh Allah, agar keutamaan doa itu kita dapatkan dengan segera barangkali begitu, maka mari kita lihat adab-adab doanya. Misalnya bagaimana kita berdoa dengan merendahkan suara di hadapan Allah, dengan ketulusan hati yang mendalam, dengan menghindari hal-hal yang dilarang Allah, dengan memanfaatkan waktu-waktu mustajabah di saat berdoa. Saya kira itu menjadi satu peluang bagi kita hari ini yang kebetulan masuk di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci ini termasuk kondisi di mana waktu yang terbagus untuk berdoa. Yakni ada hadis yang mengatakan Allah tidak akan menolak doa orang yang berpuasa. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk di bulan Ramadan, di mana kita masuk di wilayah-wilayah yang Allah bukakan pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk berdoa. Maka marilah kita berdoa yang terbaik bagi diri kita, bagi agama kita, bagi masyarakat sekitar kita, bagi keluarga kita, anak keturunan kita. Semoga kita semuanya mendapatkan fadilah-fadilah doa itu dan kemakbulan doa itu di bulan Ramadan ini. Semoga saudara-saudara kita di Indonesia, di Palestina, di Rohingya, di belahan bumi yang lain itu dimudahkan kehidupan mereka, kehidupan kita semuanya, dan diberikan pahala terbaik atas amalan-amalannya. Semoga Allah menerima doa kita hari ini. Semoga Allah menerima puasa kita hari ini dan amal-amal yang besertanya saat ini. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa.
Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan-santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.